Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai peran filsafat dalam psikologi. Nah, ada pertanyaan mendasar di sini yang akan kita bahas, yaitu apa sih filsafat itu, kemudian psikologi dan juga perannya. Filsafat dan psikologi. Nah, filsafat merupakan pondasi atau penopang utama dari berbagai ilmu sebenarnya. Nah, psikologi itu sendiri juga lahir dari ilmu filsafat. Nah, psikologi merupakan salah satu cabang yang tumbuh dari filsafat itu sendiri. Kemudian apa peran-peran filsafat itu? Yang pertama, yang jelas digunakan untuk logika berpikir. Jadi kalau kita belajar mengenai ilmu, pengetahuan, yang jelas yang, terpenting itu adalah logika berpikir gitu ya. Bagaimana kita berpikir secara sistematis, rasional, logis, kemudian, dikaitkan juga dalam riset dan juga praktek psikologi. Kemudian yang kedua merupakan etika. Jadi filsafat itu perlu kita pelajari kaitannya dengan panduan moral dalam sebuah riset dan juga praktek psikologi. Kemudian ada eksistensialisme, yaitu menekankan kebebasan, kesadaran, serta tanggung jawab individu. Kemudian fenomenologi, yaitu bagaimana kita memahami realitas secara apa adanya. Kemudian digunakan sebagai asumsi dasar gitu ya, untuk menjernihkan asumsi metafisis, antropologis, dan juga epistemologi dalam psikologi melalui kritik yang konstruktif. Kemudian digunakan untuk cara berpikir, jadi memungkinkan psikologi untuk mengeksplorasi pendekatan baru di luar paradigma positivistik tradisional. Kemudian filsafat ilmu gunanya membentuk agar tetap kritis, rendah hati, serta terhindar dari saintisme atau menganggap ilmu sebagai satu-satunya kebenaran. Jadi kita saat ini belajar itu untuk mencari kebenaran, tapi menurut filsafat itu tidak ada yang benar-benar benar. Maka dari itu kita dituntut untuk kritis gitu terkait dengan teori-teori yang kita gunakan pada saat kita melakukan riset. Kemudian yang terakhir digunakan sebagai filsafat sosial, yaitu refleksi terhadap fenomena sosial, politik, budaya, hukum, dan ekonomi yang mempengaruhi psikologi sosial. Kemudian kita masuk ke dalam bahasan definisi, sejarah, dan juga ranah-ranah psikologi. Yang akan kita pelajari adalah pengertian psikologi dalam berbagai ranah, kemudian sejarah psikologi, dan juga ranah-ranah psikologi. Yang pertama kita akan masuk pada definisi psikologi. Secara etimologi, sebagaimana teman-teman ketahui bahwa psikologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu psyche, yang berarti jiwa, dan logos yang berarti ilmu atau pengetahuan. Dari pandangan ahli, salah satunya Morgan, itu berpendapat bahwa psikologi merupakan studi ilmiah tentang perilaku yang nampak maupun yang tidak tampak, atau biasanya kita sering katakan itu observe atau unobserved, atau overt atau covert behavior, serta bagaimana penerapannya untuk memecahkan masalah kehidupan manusia. Atau ini ada definisi dari Hilgert Atkinson, menyatakan bahwa psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku dan proses-proses mental. Nah, definisi modern atau yang terbaru yaitu psikologi merupakan ilmu pengetahuan yang berfokus pada pemahaman perilaku dan proses mental manusia serta penerapannya untuk meningkatkan kualitas hidup. Sebagaimana kita pahami bahwa semakin ke sini pengertian atau definisi psikologi itu semakin bergeser, yaitu fokusnya tidak lagi untuk memahami perilaku dan juga proses mental, tapi juga fokus pada bagaimana meningkatkan
kualitas hidup pada individu tersebut. Kemudian dalam berbagai ranah, psikologi didefinisikan sebagaimana berikut. Di ranah umum, merupakan ilmu yang mempelajari perilaku dan proses mental manusia untuk memahami, menjelaskan, memprediksi, dan juga mengendalikan. Di ranah klinis didefinisikan sebagai ilmu dan praktek untuk mendiagnosis, memahami, dan mengatasi gangguan mental, emosional, dan juga perilaku. Ini menurut APA 2023. Kemudian dalam konteks pendidikan, yaitu studi tentang bagaimana manusia belajar dan berkembang di lingkungan pendidikan. Biasanya ya kalau di lingkungan pendidikan ini kita riset tentang stres akademik, kemudian motivasi akademik, kemudian keberbakatan gitu ya, itu juga masuk ke dalam ranah-ranah psikologi pendidikan. Kemudian industri dan organisasi yaitu studi perilaku manusia di tempat kerja, mencakup produktivitas, kepemimpinan, dan kesejahteraan kerja. Jadi ya di konteks-konteks industri gitu ya. Biasanya yang lagi marak tuh sekarang kita neliti tentang burnout gitu. Kenapa sih karyawan tuh cenderung burnout? Apa yang menyebabkan hal itu terjadi gitu? Atau produktivitas, kepemimpinan tuh biasanya membahas tentang kayak kepemimpinan gitu ya. Orang yang otoriter tuh cenderung seperti apa berperilakunya, kemudian outputnya bagaimana dan lain sebagainya. Kemudian mulai merambah juga pada ranah kesejahteraan dalam lingkungan kerja. Itu yang biasanya teman-teman mungkin ketahui terkait dengan work life balance, itu apakah benar-benar ada dan lain sebagainya. Kemudian dalam konteks sosial, ilmu yang mempelajari bagaimana pikiran, perasaan, dan perilaku individu dipengaruhi oleh orang lain dan lingkungan sosialnya. Jadi ini berkaitan dengan orang lain gitu ya. Kemudian dalam ilmu perkembangan, psikologi didefinisikan sebagai studi perubahan perilaku dan proses mental sepanjang rentang kehidupan manusia. Jadi sebagaimana teman-teman belajar di psikologi perkembangan, kita tuh membahas mulai dari prenatal bahkan ya, sampai menjelang kematian atau bahasanya kalau di buku Sandrock itu kalau nggak salah sampai kedukaan atau grief itu kita bahas bagaimana perkembangan hidup dari awal sampai akhir gitu. Kemudian eksperimen dan kognitif itu kaitannya dengan penelitian ilmiah tentang proses mental seperti memori, persepsi, bahasa, dan bagaimana cara kita mengambil keputusan atau decision making. Dalam ranah kesehatan, yaitu studi tentang hubungan pikiran, emosi, perilaku, dan kesehatan fisik dan kesejahteraan. Nah, ini kaitannya dengan psikologi dan fisiologis. Kemudian ketika kita bicara tentang sejarah psikologi, kurang lebih timeline-nya seperti ini. Jadi di abad ke-18 biasanya kita sebut dengan pra-ilmiah filsafat Yunani. Jadi Socrates, Plato, dan Aristoteles sudah membahas tentang jiwa, pikiran, dan perilaku manusia. Nah, Plato ini fokus pada teori yang dia kembangkan mengenai idealisme, yaitu menekankan dunia ide dan rasionalitas. Sehingga pada saat itu Plato menganggap bahwa sesuatu yang benar itu adalah sesuatu yang bersumber dari ide dan rasionalitas. Sedangkan Aristoteles ini mengembangkan prinsip empirisme bahwa ia menekankan pengalaman empiris dan pengamatan. Jadi yang dia anggap suatu kebenaran dalam konteks empirisme Aristoteles ini adalah sesuatu yang dapat dibuktikan atau empirik gitu ya, berdasarkan pengamatan yang didapat seperti itu. Kemudian pada masa Renaissance, Descartes menekankan pada
Dualisme jiwa raga atau biasa kita sebutan, dengan cogito ergo sum gitu ya. Ada yang tahu mungkin arti dari cogito ergo sum? Aku berpikir maka aku ada. Nah itu, dari Descartes. Sedangkan Locke memandang pikiran sebagai tabula rasa yang dibentuk oleh pengalaman. Tabula rasa itu adalah, seperti ini ya, apa namanya, kertas putih yang kosong, itu namanya tabula rasa. Sehingga pikiran-pikiran kita ini, menurut Locke itu dibentuk oleh pengalaman-pengalaman yang ada. Kemudian transisi ke ilmu modern terjadi ketika filsafat mulai dipadukan dengan fisiologi dan metode ilmiah. Menjelang Wundt mendirikan laboratorium psikologi pertama pada tahun 1879. Kemudian kita bergeser ke abad ke-19, yaitu psikologi sudah menjadi ilmu yang berdiri sendiri. Nah, Wilhelm Wundt mendirikan laboratorium psikologi pertama di Leipzig, Jerman pada tahun 1879. Wundt menekankan pentingnya empirisme dan menggunakan metode eksperimen dalam mempelajari kejiwaan melalui perilaku yang nampak. Kemudian mengembangkan pendekatan strukturalisme yang mempelajari struktur kesadaran melalui introspeksi. Kemudian pada abad ke-19 juga William James di Amerika mengembangkan pendekatan fungsionalisme, yaitu menekankan fungsi pikiran dan perilaku dalam adaptasi individu terhadap lingkungannya. Kita bergeser ke akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20 kaitannya dengan perkembangan aliran psikologi. Jadi pada saat ini mulai berkembang beberapa aliran seperti psikoanalisis, behaviorisme, dan juga aliran Gestalt. Freud dalam psikoanalisis menekankan peran ketidaksadaran atau unconsciousness, dorongan dan pengalaman masa kecil dalam membentuk kepribadian individu. Kemudian ada Watson dan juga Skinner yang merupakan tokoh behavioristik menekankan bahwa perilaku yang dapat diamati serta menekankan perilaku pengaruh lingkungan dalam sebuah pembelajaran. Kemudian ada Wertheimer, Kohler, dan juga Kafka dalam teori Gestalt menekankan bahwa pengalaman perseptual tidak bisa dipahami dengan memecahnya, tetapi harus dilihat sebagai keseluruhan atau sesuatu yang holistik. Kemudian kita bergeser ke abad 20, yaitu perkembangan aliran psikologi. Mulai berkembang beberapa aliran yang muncul akibat kritik dari aliran-aliran sebelumnya, seperti humanistik, kognitif, neuroscience, dan juga sosial budaya. Roger dan Maslow menekankan bahwa potensi manusia, aktualisasi diri, dan pengalaman subjektif itu berasal dari pendekatan humanistik. Kemudian psikologi kognitif muncul sebagai kritik atas keterbatasan behaviorisme. Neisser menekankan bahwa proses mental seperti memori, bahasa, dan pemecahan masalah itu dipelajari dalam konteks ranah kognitif. Kemudian pada neuroscience menekankan peran biologis, perilaku, peran otak, gen, dan juga neurotransmitter. Kemudian sosial budaya mengkaji mengenai interaksi sosial, budaya, lingkungan yang mempengaruhi perilaku manusia. Kemudian di abad ke-21 atau psikologi kontemporer mulai berkembang nih multidisiplin ilmu seperti neuroscience. Neuroscience itu kayak kita mempelajari bagaimana kaitannya perilaku dengan proses berpikir dari otak kita gitu. Kemudian psikologi positif. Nah, kita udah mulai belajar terkait dengan apa namanya ranah-ranah psikologi positif ini ya, seperti mindfulness, kemudian flow, kemudian
well-being atau kesejahteraan dan lain sebagainya. Kemudian psikologi kognitif dan juga lintas budaya. Nah, perkembangan pengukuran psikologi dengan teknologi memperluas pemahaman psikologi dan memperkuat bukti ilmiah. Jadi, kini psikologi itu tidak cukup diteliti dengan menggunakan alat ukur atau skala atau kuesioner saja. Beberapa peneliti itu mengkonfirmasi hasil pengukuran psikologis itu dengan hasil pengukuran fisik. Jadi misalnya kita mau mengukur mengenai tingkat stres gitu ya, atau mungkin kecemasan dalam presentasi gitu. Nah kita bisa tuh menggunakan bantuan alat ukur fisik yang lain. Misalnya bisa menggunakan Galvano Skin Reactor gitu ya untuk mendeteksi apakah kelenjar keringat kita itu meningkat pada saat kondisi kita cemas. Kemudian bisa juga menggunakan smartwatch gitu ya, udah keluar hasil heart rate dan lain sebagainya. Nah, itu juga memperkuat hasil pengukuran kecemasan atau stres gitu ya, yang kita ukur menggunakan kuesioner, seperti itu. Kemudian yang ketiga, fokus saat ini tidak hanya pada gangguan mental, tapi juga pada kesehatan mental, kesejahteraan psikologis, serta penerapan psikologi di berbagai bidang. Jadi, yaitu tadi di awal sudah kita bahas bahwa dulunya yang hanya fokus pada, bagaimana perilaku itu muncul, apa itu perilaku, dan lain sebagainya, sudah mulai bergeser pada fokusnya ke kesehatan mental, kemudian kesejahteraan psikologis. Intinya yang meningkatkan potensi-potensi baik dari diri individu, seperti itu. Kemudian kita lanjut, psikologi sebagai ilmu gitu ya, yang pertama bersifat empiris, yaitu tidak semata-mata berdasar intuisi, pendapat atau keyakinan, namun juga harus melalui eksperimen dan observasi yang dapat diulang oleh ahli lain. Objek psikologi dapat diamati, dicatat, dan diukur. Ya, intinya kalau kita mau meneliti tentang objek psikologi, misalnya kita mau meneliti tentang self esteem atau harga diri gitu ya, maka konstruk tersebut juga harus bisa diamati, dicatat, dan juga diukur. Kemudian yang kedua sistematis, yaitu data yang diperoleh dari hasil pengukuran harus diringkas secara sistematis agar dapat dimengerti oleh orang lain. Maka dari itu kenapa sih kalau misalnya kita melakukan penelitian tuh harus ada pendahuluan dulu atau latar belakang, kemudian baru teori, kemudian baru metode, kemudian baru hasil dan pembahasan gitu ya. Karena supaya lebih mudah untuk kita pahami gitu ya, bukan hanya kita yang memahami, tapi supaya lebih mudah dipahami juga oleh pembacanya. Maka suatu hal yang ilmiah itu juga harus disusunnya secara sistematis. Kemudian objektif. Nah, pengukuran dilakukan untuk memperoleh data yang sebenarnya. Psikologi harus mampu melakukan pengukuran dengan definisi atau batasan tertentu. Kemudian hubungannya psikologi dengan ilmu lain tuh banyak ya, ada filsafat, biologi, kesehatan, sosiologi, antropologi, pendidikan, ekonomi, dan juga hukum. Jadi kurang lebih psikologi yang mempelajari tentang manusia itu pasti ada kaitannya dengan semua cabang ilmu lain yang berkaitan juga dengan manusia. Jadi seperti itu. Selanjutnya, ada bidang-bidang psikologi. Jadi kalau di APA itu ada 56 divisi atau mungkin lebih ya. Di setiap divisi itu fokus pada subbidang spesialis psikologi tertentu gitu. Kayak misalnya bidang satu ini area psikologi umum yang memberikan ilmu psikologi secara luas dan terintegrasi. Kemudian di bidang dua itu fokus pada bidang pengajaran psikologi. Di bidang 3 itu ada bidang spesialisasi psikologi, ada lebih dari 17 bidang spesialis. Ini
ada neurosains, kognitif, perkembangan, wanita dan gender, sosial, psikologi industri organisasi, kemudian forensik, klinis, juga ada yang bidang kesehatan mental atlet gitu ya, psikologi olahraga, pengukuran psikologi. Nah, ada banyak macamnya kalau misalnya di HIMSI. Nah, teman-teman kalau misalnya, mengurus keanggotaan HIMSI atau Himpunan Psikologi Indonesia, itu juga eee, bisa mengikuti, asosiasi-asosiasi yang lain, di mana kalau teman-teman ingin fokus atau berminat di klinis, ya mungkin bisa ikut klinis gitu ya. Tapi mungkin ada syarat tertentu dalam, memilih, asosiasi tersebut gitu. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih. Selesai bahasan kita. Semoga bermanfaat materi kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.